Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami sedikit akan menanggapi dan memberi argumen sesuai dengan kemampuan kami tentang apa yang disampaikan oleh, mohon maaf, Bapak tua yang kami kurang hafal namanya. Di situ begonya tertulis di channel YouTube atau FB ya, tertulis Himpunan Syarah Tarjih Muhammadiyah, itu mengenai sifat Allah 20 wajib dan sifat muhal Allah 20 dan satu sifat jaiz, itu paketannya seperti itu. Kemudian juga digabungkan atau dibahas sifat Allah 99 yang disebut Asmaul Husna. Jadi di sini kami akan menyampaikan sesuai dengan kemampuan kami, bahwasanya kami sebagai warga Nahdliyin kami berbicara atas nama pribadi, tapi faham kami adalah faham Nahdliyin atau orang lain saudara menyebutnya yaitu kaum Asy'ariyah. Di sini kami menyampaikan bahwasanya warga Nahdliyin termasuk kami beriman dan mengamalkan apa yang disebut dengan Asmaul Husna 99. Itu sudah jelas dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya 99 nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Di dalam Al-Qur'an belum jelas bahwa nama-nama Allah itu ada 99, tapi Allah benar-benar punya nama 99. Fad'uhu biha, maka berdoalah, memohonlah kamu pada Allah dengan lantaran Asmaul Husna. Artinya Asmaul Husna dibaca di saat ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan insyaallah cepat diterima dan dikabulkan doa kita. Kemudian ada 99 itu diterangkan jelas di hadisnya. Kemudian mengenai sifat 20. Jadi sifat 20 itu ada yang sama dari Asmaul Husna, tapi juga ada yang belum ada di Asmaul Husna, itu ada masuk di sifat wajib Allah ataupun sifat muhal Allah dan sifat jaiz Allah. Itu perlu dibedakan bahwa warga Nahdliyin beriman dan mengajarkan mengamalkan Asmaul Husna juga ditambah dengan dengan akidah, yaitu sifat wajib 20, sifat muhal 20 dan sifat jaiz Allah 20. Memang itu semuanya kalau dikembalikan pada Allah itu relevan, semuanya itu relevan ya. Itu pandai-pandainya alim-alimnya, cerdas-cerdiknya para alim ulama zaman dahulu, yang mana kita hanya tinggal mencerna menerima hasilnya ya, dan itu ternyata dikaji itu sangat relevan sekali. Jadi Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari maupun Syekh Abdul Mansur Al-Maturidi itu mengapa kok sifat wajib Allah ada 20? Yang pertama itu wujud. Jadi kalau kita pakai Asmaul Husna, mohon maaf, Asmaul Husna itu sifat nama-nama Allah. Jadi kita membacanya itu mengakui bahwasanya Allah punya nama 99 dan nama itu nama yang baik, yang suci. Kalau kita baca berarti kita mengakukan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Itu pasti. Tapi di sisi lain sifat wajib Allah itu melulu bab akidah. Bab akidah bukan hanya bab fadilah, tapi bab yang sangat fundamental sekali, yaitu bab akidah Islamiyah. Jadi ada istilah kafir kalau dulu. Kafir orang yang tidak mengakui adanya Allah, itu yang mana kafir, tertutup hatinya, tidak mengakui adanya Allah.
dengan segala konsekuensinya. Nah, itu kalau diambilkan dengan asmaul husna ternyata tidak ada sifat wujud. Di sini jelas pakai wujud. Jadi umpamanya kok asmaul husna wallahu la ilaha illahu warahmanur rahim. Ada saudara kita yang komunis atau ateis bahwa Allah Tuhan itu tidak ada. Nah, argumen sanggahan kita apa? Apakah pakai sifat ar-Rahman atau ar-Rahim atau al-Maliku, al-Qudusu, walaupun semua sifat-sifat asmaul husna itu ada dan juga relevan. Apakah kita akan menjawab ar-Rahman, ar-Rahim? Tidak. Tapi pakai lafal, pakai sifat wujud, bahwa Allah itu wujud ada. Walaupun sifat wujud itu mungkin mafhum dari lafal la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena la ilaha illallah itu sangkalan bahwasanya bukan masalah kafir tapi musyrik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu disekutukan, ya. Ada Tuhan selain Allah. Sangkalan umat muslim adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Tapi sebelum sangkalan la ilaha illallah itu kan Allah itu kan wujud ada. Kalau kita mengambil dari Haji Roma Irama, adanya bumi ini bukti adanya Tuhan. Itu wujud dulu, ya, wujud dulu. Jadi Allah itu tidak mungkin baqo, tidak mungkin qadim maha dahulu, tidak mungkin ar-Rahman maha pengasih, ar-Rahim maha penyayang, al-Wadudu maha indah dan sebagainya. Kalau Allah tidak punya sifat wujud, lah itu hebatnya itu. Jadi maka di sini jelas walaupun tidak secara tekstual, yaitu tidak secara kasat mata atau terang-terangan bahwasanya seperti sifat asmaul husna saja di Al-Quran 99 pun tidak berurutan secara sistematis, tapi innahu huwas-samiul basir, surat Al-Isra itu ada As-Sami Al-Basir, itu juga sendiri. Kemudian di surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, itu juga sendiri. Maliki yaumiddin, al-maliku juga sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kan tidak sistematis. Itu butuh pengkajian. Selain dikaji dengan hadis Nabi, juga perlu tafsir Al-Quran, perlu kajian-kajian yang lebih mendalam. Ya, setelah ada para ulama mengarang kitab itu jangan diartikan iya itu ngarang sendiri. Kalau sistematisnya, penulisannya, babnya mungkin itu sesuai kemauan musannaf atau mu'alif hadzal kitab, pengarangnya, tapi materinya itu tetap berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi lebih sistematis. Seperti contoh, apakah bisa ya Imam Bukhari, Imam Muslim itu termasuk imam perawi hadis yang paling hebat, yaitu sudah muttafaq alaih. Jumhur ulama menyatakan bahwa imam hadis, perawi hadis yang paling hebat itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai hadis apapun yang diriwayatkan oleh dua imam ini, ada hadisnya yang paling sahih, itu tidak ada yang membantah. Tapi apakah Imam Bukhari, Imam Muslim itu dapat menyusun hadis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad persis? Bahwasanya hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad usia berapa, di mana, dan tentang apa? Apakah bisa urus seperti itu? Saya kira tidak bisa. Jadi kalau ini saja kok tidak sesuai dengan silsilah Nabi, perjuangan Nabi pada masa Nabi, itu jangan sampai dikatakan itu bid'ah. Itu tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang mengarang bahwa sifat wujud itu ada, itu mafhum dari Al-Quran. Dari Al-Quran bahwa Allah itu wujud. Pemahfamannya dari la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan seterusnya.
Jadi kami mohon maaf kalau sifat wujud itu ternyata tidak relevan oleh Allah. Artinya Allah itu dikenai sifat wujud malah menjadi hina, menjadi hancur, menjadi tidak ada, menjadi tidak berkuasa, menjadi tidak berhak untuk disembah, menjadi Tuhan lain lebih tinggi, lebih berkuasa. Kalau memang diterapi sifat wujud Allah menjadi seperti itu, maka itu batal. Tapi coba kita terangkan, Allah kita beriktikad bahwa setelah itu wujud, itu relevan atau tidak? Ternyata relevan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qidam, kita terapkan. Relevan atau tidak? Ternyata relevan. Relevan. Ya. Dan seterusnya. Sifat bangkok, kekal. Relevan atau tidak? Relevan. Kalau wujud kita kok mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi kok diterapkan pada sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah kok tidak relevan, yaitu kami sendiri tidak akan ikut, saya pantah, saya buang jauh-jauh. Tapi kalau ada sifat wujud kita kok mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah dan seterusnya diterapkan pada sifat-sifat Allah kok sangat relevan. Allah menjadi lebih terhormat, Allah lebih menjadi berhak untuk disembah. Allah ternyata Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan seterusnya. Nah itu maka kami mengikuti. Tapi coba kalau kita balik, sifat wujud itu tidak ada. Maka ini yang pan adalah sifat muhal. Lawannya wujud itu adalah apa? Ngadam. Allah itu apakah ngadam? Kan begitu. Ini mohon maaf bagi para saudaraku MD, ini keterangan dari kami, semoga bermanfaat. Kalau memang itu benar bukan dari saya, kalau memang salah kami mohon maaf. Dan apabila walaupun bukan dari organ ahliin, seandainya kok apa yang kami sampaikan itu kok dianggap relevan dan pas di hati, ya bisa diterima, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa diterima ya bisa diabaikan saja. Terima kasih, pendapat saya bisa disanggah, bisa dibantah, dan juga bisa diikuti bagi yang mau. Apabila ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya, Merdeka.